Puspitasari dengan MPM 2310212 dari kelas A Antropologi Hukum. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peran antropologi dalam memahami interaksi individu, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, topik ini itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, mengikuti aturan yang ada di masyarakat, dan tanpa sadar juga kita menjalankan nilai-nilai budaya tertentu. Semua hal tersebut bisa dipahami secara lebih mendalam melalui ilmu antropologi. Melalui presentasi ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan itu terbentuk, dan bagaimana ketiganya saling mempengaruhi, serta bagaimana antropologi membantu kita memahami fenomena tersebut. Pada bagian ini, saya akan memulai dari dasarnya terdahulu, yaitu dimulai dari pengertian antropologi. Jadi, secara sederhana, antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia. Tetapi sebenarnya antropologi juga cakupannya sangat luas. Tidak hanya melihat manusia dari sisi fisik atau biologi saja, tetapi juga melihat manusia dari sisi sosial dan budayanya. Yang artinya, antropologi mencoba memahami manusia secara menyeluruh atau holistik. Misalnya, bagaimana manusia berperilaku, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana mereka membangun hubungan sosial, sampai bagaimana mereka menciptakan budaya. Selain itu, antropologi juga memiliki keterkaitan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi yang berfokus pada masyarakat, psikologi yang berfokus pada individu, dan sejarah yang melihat perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Dengan memahami antropologi, kita itu bisa jadi lebih peka terhadap perbedaan budaya, lebih terbuka terhadap cara hidup orang lain, dan tidak mudah menghakimi, karena kita tahu bahwa setiap perilaku manusia itu pasti dipengaruhi oleh latar belakang tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke konsep individu. Jadi, individu di sini itu dipahami sebagai manusia, sebagai satu kesatuan yang utuh yang memiliki 3 aspek utama. Jadi yang pertama itu aspeknya ada aspek biologis, lalu yang kedua aspek psikologis, dan ketiga ada aspek sosial. Nah, aspek biologis itu berkaitan dengan kondisi fisik, sedangkan aspek psikologis berkaitan dengan pikiran dan perasaan, lalu aspek sosial berkaitan dengan hubungan individu dengan orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan yang saling berkaitan. Misalnya, apa yang seseorang pikirkan akan mempengaruhi perasaannya dan pada akhirnya akan mempengaruhi tindakannya. Namun, penting untuk dipahami bahwa individu tidak pernah benar-benar bebas sepenuhnya, karena perilakunya selalu dipengaruhi oleh lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, bahkan media sosial. Semuanya berperan dalam membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Jadi, walaupun setiap individu itu unik, tetap ada pengaruh dari luar yang membentuk kepribadiannya. Selanjutnya adalah konsep masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam satu wilayah tertentu. Interaksi ini tidak terjadi secara sembarangan, tetapi mengikuti pola tertentu yang kemudian membentuk sistem sosial. Dalam sistem ini terdapat norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, jadi norma ini itu berfungsi sebagai aturan atau pedoman perilaku. Misalnya, apa yang dianggap sopan atau tidak sopan, sedangkan nilai berkaitan dengan apa yang dianggap baik, benar, atau penting oleh masyarakat. Keberadaan norma dan nilai ini sangat penting, karena tanpa itu kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur. Dengan adanya aturan, individu bisa menyesuaikan diri dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi, masyarakat bukan hanya sebagai atau sekadar kumpulan orang, tetapi sebagai sebuah sistem yang terorganisir dan memiliki aturan yang mengikat anggotanya. Selanjutnya adalah konsep kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Cipta itu berkaitan dengan ide atau pemikiran manusia. Rasa berkaitan dengan nilai dan perasaan, sedangkan karsa berkaitan dengan kehendak atau tindakan. Nah, dari ketiga unsur ini, lahirlah sebuah bentuk kebudayaan. Kebudayaan juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kebudayaan material dan non-material. Kebudayaan material misalnya adalah pakaian, rumah, atau teknologi, sedangkan kebudayaan non-material seperti norma, nilai adat, istiadat, dan kepercayaan. Yang menariknya,
Kebudayaan itu tidak statis tetapi dinamis. Artinya, kebudayaan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Misalnya itu seperti dulu orang belanja di pasar tradisional, sekarang mulai beralih ke belanja online. Nah, perubahan ini itu menunjukkan bahwa kebudayaan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Pada slide ini, kita bisa melihat tabel perbandingan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan. Jadi, individu itu bersifat pribadi dan unik karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Sedangkan masyarakat bersifat kolektif karena terdiri dari banyak individu yang hidup bersama. Lalu, kebudayaan merupakan sistem nilai yang mengikat dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Nah, kalau dilihat dari perannya, individu adalah pelaku utama, masyarakat adalah wadah tempat interaksi terjadi, dan kebudayaan adalah pedoman yang mengarahkan perilaku. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa ketiganya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Tanpa individu tidak ada masyarakat, tanpa masyarakat tidak ada kebudayaan, dan tanpa kebudayaan tidak ada pedoman dalam bertindak. Pada slide ini dijelaskan hubungan antara ketiganya. Yang pertama, individu berinteraksi dalam masyarakat. Dari interaksi tersebut terbentuklah hubungan sosial dan struktur masyarakat. Kemudian, masyarakat menghasilkan kebudayaan melalui berbagai aktivitas dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, kebudayaan ini itu kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Menariknya, kebudayaan yang sudah terbentuk ini justru kembali mempengaruhi individu baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun bertindak. Jadi, hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan itu bersifat timbal balik dan membentuk sebuah siklus yang terus berlangsung. Proses ini juga didukung oleh sosialisasi, yaitu proses belajar nilai dan norma, internalisasi, yaitu penanaman nilai dalam diri individu, dan enkulturasi, yaitu proses penyesuaian dengan budaya yang ada. Dari sini kita mulai melihat peran nyata antropologi. Antropologi membantu kita memahami perilaku manusia dalam konteks sosial dan budaya. Misalnya itu seperti fenomena belanja online. Jika dilihat secara sekilas, ini hanya perubahan cara berbelanja. Tapi jika dianalisis secara antropologi, ada banyak hal di balik itu, seperti perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, dan perubahan nilai dalam masyarakat. Antropologi membantu kita melihat bahwa perilaku manusia tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh budaya yang berkembang. Dengan begitu, kita bisa memahami perubahan sosial secara lebih mendalam, bukan hanya di permukaan saja. Pada slide ini, saya akan mencoba menganalisis lebih konkret. Jadi dari sisi individu, terlihat adanya perubahan perilaku, yaitu lebih memilih cara yang praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan. Dari sisi masyarakat, interaksi yang awalnya dilakukan secara langsung mulai bergeser ke arah digital. Orang tidak perlu lagi bertemu secara fisik untuk melakukan transaksi. Dari sisi kebudayaan, muncul kebiasaan baru yaitu budaya belanja online, yang lama-lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Proses ini juga melibatkan sosialisasi, yang misalnya seseorang belajar menggunakan aplikasi dari lingkungan sekitarnya, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam perilaku bisa berdampak besar pada perubahan budaya secara keseluruhan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa individu, masyarakat, dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Jadi ketiganya itu saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem yang dinamis. Perubahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Antropologi juga berperan penting dalam membantu kita memahami hubungan tersebut secara lebih mendalam. Pada akhirnya, bisa kita pahami bahwa manusia membentuk budaya, tetapi di sisi lain juga budaya membentuk manusia. Jadi hubungan ini bersifat dua arah dan terus berlangsung sepanjang waktu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.